Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar terus dapat berkumpul seperti sekarang ini. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, memohon supaya diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan disampaikan. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Fernanda, Noviana Putri, Putri Anindya, Vivi Aprilia. Ya, sepertinya semuanya hadir ya, tidak ada yang absen. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau cek dulu kalian masih ingat atau enggak sama materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Pengertian administrasi sarana dan prasarana, tujuan dan jenis-jenis administrasi sarana dan prasarana, Bu. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian administrasi, sarana dan prasarana, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis dari administrasi sarana dan prasarana. Nah, sekarang Ibu ada 3 pertanyaan yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai tambahan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa perbedaan dari sarana dan prasarana? Ya, yang sudah tahu jawabannya, langsung saja angkat tangan dan sebutkan nama dan nomor absen kalian. Oh iya, silahkan Noviana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Sarana lebih kepada benda-benda bergerak, sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang agar terselenggaranya suatu proses tersebut. Prasarana lebih pada benda-benda yang tidak bergerak. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Sarana lebih kepada benda-benda bergerak, sedangkan Ya, bagaimana yang lain? Apakah jawaban dari Noviana ini sudah betul? Ya, sudah betul ya. Beri tepuk tangannya. Ya, selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, ada berapa fungsi dari administrasi sarana dan prasarana? Kemudian, sebutkan fungsi-fungsi tersebut. Ya, ayo yang sudah tahu jawabannya bisa langsung angkat tangan. Fungsi administrasi sarana dan prasarana itu ada 6, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga menggerakkan, yang keempat pengkoordinasian, yang kelima pengendalian, dan yang terakhir yang keenam yaitu inovasi. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silahkan Fernanda berikan kesimpulan Anda tentang materi kita hari ini. Supplier dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan bentuknya dan yang kedua berdasarkan penggunaannya. Untuk yang berdasarkan bentuknya misalnya kertas HVS, kertas folio bergaris, buku catatan, map, pulpen, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang berdasarkan penggunaannya misalnya staples, terus kertas, stapler, dan tinta. Iya, betul ya jawabannya. Ya, kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang pertama yaitu pengelolaan sarana dan prasarana. Lalu yang kedua yaitu administrasi inventarisasi sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu cara menginventarisasi sarana dan prasarana. Langsung saja masuk materi yang pertama yaitu pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana.
Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti kegiatan pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, inventarisasi, dan kegiatan laporan. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Dalam pengadaan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Yang pertama, penggunaan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Kemudian, penentuan jenis, kuantitas, dan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia. Yang keempat, sediakan dan gunakan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional. Yang kelima, penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang keenam, ada kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, penghapusan disesuaikan dengan prosedur yang berlaku. Lalu, kegiatan yang kedua yaitu kegiatan penyimpanan. Kegiatan penyimpanan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang. Kegiatan penyimpanan ini dilakukan dengan cara yang pertama, barang disimpan dan berdasarkan klasifikasi seperti jenis, berat, merek, dan satuan barang. Lalu, barang disimpan dalam keadaan bersih. Yang ketiga, barang disimpan dalam ruangan yang cukup ventilasi. Dan yang terakhir, barang disimpan di tempat yang memadai. Lanjut kegiatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan ini adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan ini dapat dilakukan berdasarkan waktu dan pemeliharaan berdasarkan jenis. Untuk pemeliharaan yang berdasarkan waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Untuk pemeliharaan sehari-hari, pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari, yang biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Kemudian pemeliharaan yang dilakukan dengan berkala yaitu dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Kemudian pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Pemeliharaan berdasarkan jenis barang ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Untuk pemeliharaan barang bergerak ini dilakukan setiap hari atau berkala. Sedangkan pemeliharaan barang yang tidak bergerak ini sama seperti pemeliharaan barang bergerak, hanya saja untuk barang yang tidak bergerak ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut dapat terus digunakan. Selanjutnya yaitu kegiatan inventarisasi. Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana kantor adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Secara singkat, inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan laporan. Kegiatan laporan ini dilakukan untuk bertujuan melaporkan keadaan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan laporan ini berfungsi sebagai bahan pertanggungjawaban, sebagai pengendali persediaan, memberikan informasi tentang barang dan yang tersedia dan mutasi barang, lalu sebagai dasar atau bahan dalam pengambilan keputusan pimpinan. Materi yang kedua yaitu administrasi inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana memiliki tujuan yaitu yang pertama, agar peralatan tidak mudah hilang. Tujuan yang kedua yaitu adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Yang ketiga, memudahkan dalam pengecekan barang. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan. Dan yang terakhir, memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan barang. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menginventarisasikan barang. Langkah yang pertama yaitu diperlukan menyiapkan lembar hasil opnam barang inventarisasi atau LHOPBI. Nah, contoh dari lembar hasil opnam barang inventarisasi ini ada seperti gambar ini. Ya, kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di PPT. Langkah yang kedua yaitu menyiapkan buku induk barang inventarisasi atau BIBI. Contoh dari buku induk barang inventarisasi ada di gambar. Jadi seperti itu contoh dari buku induk barang inventarisasi. Langkah yang ketiga selanjutnya yaitu menyiapkan buku golongan barang inventarisasi atau BGBI. Dan langkah yang keempat yaitu menyiapkan kode klasifikasi barang dan menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu menyiapkan daftar kode wilayah. Ya, jadi itu ada 6 langkah yang dilakukan untuk menginventarisasi sarana dan prasarana. Ya, itu tadi adalah materi kita hari ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak, maka Ibu yang akan bertanya. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan bentuk kelompok dan diskusikan tentang langkah-langkah dalam menginventarisasikan barang berikut ini. Lalu tulis jawaban di selembar kertas. Jika sudah selesai, maka dikumpulkan. Ibu beri waktu sampai siang ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silahkan Fernanda berikan kesimpulan Anda tentang materi kita hari ini. Jadi pengelolaan dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti pengadaan, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan, inventaris, dan yang terakhir yaitu laporan. Kemudian dalam melakukan kegiatan inventaris sendiri dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyiapkan lembar hasil opnam barang inventaris atau LHOPBI. Yang kedua, menyiapkan buku induk barang inventaris atau BIBI. Kemudian yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventarisasi. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris itu. Kelima, menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Dan yang terakhir, menyiapkan daftar kode wilayah. Terima kasih. Iya, terima kasih atas kesimpulannya dari Mas Fernanda. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang penggunaan mesin-mesin kantor dan penggunaan mesin-mesin komunikasi kantor. Jadi, Ibu ingin sebelum pertemuan selanjutnya, kalian sudah mempelajari materi-materi itu terlebih dahulu. Sekian dari Ibu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.